Saudara, pengerukan kekayaan bumi ilegal dari tahun 2015 hingga 2022 meninggalkan borok jejak tamak pertambangan di bumi Laskar Pelangi. Selengkapnya, usai jeda di 60 menit Special Report. Nggak punya nyali penegak hukum, Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Anda kembali bersama kami di 60 menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, korupsi pengelolaan tambang timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah dan menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, menguak tabir. Pengerukan kekayaan bumi dari tahun 2015 hingga 2022 meninggalkan borok. Jurnalis Kompas TV Wela Andani mengajak Anda menelusuri jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi. Nggak punya nyali penegak hukum, Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Baik secara ekologi, berupa kerusakan lingkungan, berupa penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, dan dampak-dampak pada masyarakat sekitarnya seperti pendapatan, termasuk juga dampak terhadap pendapatan negara ke depan dan selama proses eksplorasi daripada kegiatan di timah ini. Itu kita perhitungkan semua, sehingga kalau kita hanya memperhitungkan kerugian negara ansih sementara dampaknya tidak kita perhitungkan, maka siapa nanti akan mengganti rugi? Kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 menyeret sejumlah nama. Hingga akhir April lalu, Kejaksaan Agung telah menetapkan sedikitnya 21 orang tersangka. Kasus dugaan korupsi ini menyisakan kerugian yang harus ditanggung negara hingga 271 triliun rupiah. Kerugian tersebut meliputi kerugian lingkungan, kerugian ekonomi, serta biaya pemulihan akibat kerugian lingkungan. Perhitungan kerugian dilakukan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran. Antara lain, meliputi dana yang harus dikeluarkan negara untuk menghidupkan kembali fungsi tata air, pengendalian erosi, pembentukan tanah, pendauran ulang unsur hara, hingga biodiversitas atau keragaman hayati yang terlanjur rusak parah akibat tata kelola yang buruk. Pengerukan kekayaan bumi ilegal dari tahun 2015 hingga 2022 meninggalkan borok jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi. Belum juga mendarat di Tanah Belitung, jejak kerusakan tambang timah sudah terlihat dari ketinggian puluhan ribu kaki. Bukan biru laut terlihat, tapi lubang bekas galian tambanglah yang jadi pemandangan. Kejagung mendata ada lebih dari 170.000 hektar galian tambang timah atau setara 2,5 kali luas kota Jakarta terkait kasus PT Timah di Bangka Belitung. Namun, hanya sekitar 88.000 hektar yang mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP, sisanya tanpa izin atau ilegal. Kerugian fantastis 271 triliun rupiah bukan hanya kerugian ekonomi semata, tapi juga kerugian lingkungan yang memiliki dampak domino. Pasir putih ini adalah dampak nyata dari culasnya pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung yang harus ditanggung oleh masyarakat. Apa sih dampak besar di belakangnya? Menelusuri dampak pertambangan ilegal, saya mendatangi Desa Sukamandi, Kabupaten Belitung Timur. Hai, halo. Apa kabar? Adalah Yudi Amsoni, nelayan yang berupaya merestorasi kerusakan hutan akibat masifnya penambangan timah. Dengan menanam bibit mangrove, Yudi berusaha melakukan penghijauan.
memang tak sebanding dengan kerusakan yang terjadi. Tapi setidaknya ini bentuk perlawanan Yudi. Kerusakan mangrove-nya sangat luar biasa yang diakibatkan oleh aktivitas illegal mining. Sehingga memang perlu untuk penanaman-penanaman di lahan-lahan bekas tambang tersebut. Karena pengerusakan dengan penanaman ini nggak sebanding. Bising mesin pengeruk timah mengiringi keseharian Yudi. Padahal kediaman Yudi hanya 2 km dari desa wisata atau geosite Garumedang yang berbatasan dengan hutan lindung. Desa wisata Garumedang merupakan satu dari 17 lokasi konservasi dan edukasi di Belitung yang diakui UNESCO. Bahkan di sebelah sana juga hutan lindung sangat luas yang sudah dirusak. Ini juga adalah sebagai desa wisata. Ya, jadi saya merasa terpanggil untuk menjaga lokasi ini. Ini udah sering kali saya tegur, tapi ya nanti kita kesana aja. Kita himbau lagi agar oknum penambang ini bisa menghentikan aktivitasnya. Sepanjang jalan menuju lokasi pertambangan, kerusakan hutan lindung tampak jelas. Tanah yang sebelumnya subur, kini kering didominasi pasir timah. Bakau dan fauna langka mati terendam air limbah pertambangan. Lubang luka bekas tambang timah yang menganga tampak bak danau buatan. Nah, ini bisa kita lihat untuk lokasi ini aja awalnya ini ada 6 jenis tumbuhan mangrove yang rimbun, hijau, dan bahkan saya ambil propagunya atau bibit-bibitnya dari sini. Saat ini saya akhirnya kesulitan cari bibit-bibit mangrove karena indukan-indukannya udah musnah semua kan, udah mati. Ini yang tersisa kan bisa dilihat masih hijau, rimbun. Harusnya seperti inilah awalnya kondisinya dulu. Tapi akibat illegal mining, ya ini mati, dia kering. Memasuki kawasan penambangan ilegal, kami menemukan setidaknya 5 penambang yang sedang mengais timah. Yudi mengaku berulang kali telah mengimbau para penambang ilegal agar tak menambang di dalam hutan. Namun imbauannya tak digubris. Sini dulu. Punya siapa nih? Coba sini semua, punya siapa lagi? Ada orang berapa nambang di sini? Sini dulu, sini dulu. Ini nggak kuang ini kan lah tahu ini bakau. Lah berapa kali kan disebut Mika nih. Lah jadi-jadilah tempat lain lah, usah di sini. Itu aja lah masuk ke taman aku aja. Keroa. Ini Di sana ya? iya, itu mereka. Kita panggil aja. Apakah ada yang nge-backingin, apakah ada oknum-oknum yang mem-backing mereka sehingga mereka berani. Karena saya udah sering kali Mbak menghimbau supaya ini dihentikan, jangan. Bahkan saya udah pernah lapor polisi. Dan tidak ada tindak lanjut setelah itu? Ya mereka cuma menghimbau Mak. Mereka cuma, halo selesai ya, jangan ya. Ya kalau gitu ya saya juga nggak usah perlu panggil polisi, saya bisa kok sekarang bilang gitu. Tapi kan saya nggak ada kewenangan buat borgol mereka. Kalau saya polisi, saya borgol. Saya kandangin ini orang. Nggak adil hukum ini. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Apakah ada aktor intelektual di belakang illegal mining di Belitung Timur ini? Apakah dia seorang tokoh besar sehingga illegal mining ini terus berjalan? Hancur Pak, ini desa wisata. Ini bakau semua mangrove. Mangrove yang katanya dilindungi di dunia. 2 penambang ilegal yang kami temui mengakui menambang demi isi perut. Hasil tambang 1 hingga 2 kg timah dibanderol 200 hingga 300 ribu rupiah. Tak adanya mata pencaharian lain jadi alasan penambang di kawasan terlarang. Ya itu urusan perut lah. Ya, cuman Karena kami nggak ada kerjaan nggak juga. ada kerjaan, nggak ada yang ahli kerjaan lain. Nah, cuman ini lah. Cuman gitu inilah, tapi kami ini istilah terlarang, nggak terlarang. Kami saya tahu ini Ya, tempat ini terlarang. memang- Tapi ini apa memang boleh buat terlindung. urusan perut. Kami di rumah nggak ada beras. Hari ini pun nggak ada beras. Ya. Kami ngotot ke sini. Jadi sekilo 2 kilo. Sekilo 2 kilo lah beras lah. Terpaksa Pak. Terpaksa. Terpaksa lah. Kalau ada kerjaan buat apa Ada kami di kerjaan sini kami. Pak? Capek-capek Ya. kerja di sini lah. Ya. Itu kan jadwal 1 triliun angka dari 7 tahun kemarin.
Pegiat lingkungan Budi Setiawan menyebut pembukaan lahan tambang oleh penambang ilegal adalah praktik yang pada akhirnya juga dinikmati korporasi besar. Sebab tanpa perlu mengurus izin usaha pertambangan atau IUP, mereka tetap bisa mendapatkan timah dengan membeli hasil tambang ilegal rakyat. Perusahaan pun terhindar dari kewajiban merestorasi atau memulihkan lingkungan. Praktik ini pada akhirnya mempercepat kerusakan ekosistem, pencemaran sumber air, membunuh biota laut, bahkan melumpuhkan penghasilan nelayan. Adalah kembali kepada pembeli. Pembelinya siapa? Pembelinya adalah diantaranya PT Timah sendiri. Ini apakah ada kena pajak? Nggak ada. Apakah ada kemudian biaya pemulihan lingkungan reklamasi? Nggak ada. Tapi harga beli bisa jadi dia sama atau lebih tinggi daripada harga yang ada di PT Timah. Siapa yang menikmati keuntungan ini? Maka crazy rich bermunculanlah dengan angka-angka yang luar biasa. Kerugian 271 triliun rupiah tak semata angka di atas kertas, tapi realitas masyarakat Belitung. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bangka Belitung mencatat setidaknya 167.000 hektar lahan tergolong kritis. Bangka Belitung merupakan satu dari 9 provinsi prioritas restorasi mangrove dengan kerusakan terbesar kedua setelah Riau. Tak hanya itu, 75% aliran sungai di Bangka Belitung tercemar limbah tambang. Kita sebetulnya bukan nggak boleh nambang, tapi ada aturan, ada tata kelola yang harus dipatuhi. Nah, bagaimana kemudian mereka ini bisa berhenti dengan baik? Ya harusnya penegakan hukum jalan. Kemudian tata niaganya. Ya kalau ilegal ya jangan dibeli dong, supaya ini berhenti. Kalau nggak kayak gini lingkaran setan, bahwa masyarakat Bangka itu bukan menolak anugerah yang diberikan dari atas. Tapi persoalannya tata kelola dan tata niaga yang berantakan ini yang harusnya kemudian dibenahi. Karut-marut praktik pertambangan timah menimbulkan kerusakan yang harus dibayar mahal. 271 triliun menurut Walhi Bangka Belitung masih terlalu kecil jika dibanding kerusakan yang terjadi. Ada sekitar 130.000 ya lahan kritis di Kepulauan Bangka Belitung yang menyebabkan ya terdesaknya ekonomi masyarakat. Mestinya industri hilir itu stop membeli hasil timah tadi itu dari aktivitas yang ilegal, aktivitas yang juga mengabaikan hak asasi manusia dan merusak lingkungan gitu, dan tidak memiliki upaya untuk pemulihan lingkungan setelah tambang gitu. Sorotan publik terhadap kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah bak jawaban kegelisahan warga terdampak galian timah. Yudi Amsoni mengaku sedikit lega. Ya, setidaknya upaya merestorasi bekas galian timah kini ada titik terang. Beginilah cara saya melawan, semoga Tuhan menggugah atau dapat merubah pola pikir oknum-oknum penambang tersebut sehingga mereka sadar bahwa yang kita lakukan saat ini adalah untuk menyelamatkan bukan hanya mereka tapi anak cucu dari generasi ke depan, menyelamatkan kita semua.